bahwa ketika semua hancur, fana, hanya akan tersisa siapa? Allah saja. Maka seluruh manusia pasti hancur, yang dimiliki juga hilang. Oleh karenanya satu-satunya yang mewarisi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita diingatkan sebuah penggalan khutbah dari seorang sosok yang saleh. Jadi ya, sampai-sampai digelari khalifah yang kelima. Kita tahu Khulafaur Rasyidin ada berapa? 4. Saking solehnya pemimpin ini, beliau digelari sebagai khalifah yang ke-5. Siapa beliau? Umar bin Abdul Aziz. Wa kana akhiru khutbatin khatabaha Umar bin Abdul Aziz. Dahulu kala akhir khutbah yang pernah disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz, an hamadallaha wa athna alaih. Beliau bertahmid, memuji Allah dan menyanjungnya. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan. Tentu ini diringkas sebagaimana umumnya khutbah, diawali puja-puji kepada Allah, diawali salawat, kemudian beliau mengatakan, amma ba'du. Kemudian, fa innakum lam tuhlaku abadan wa lan tutraku sudah. Sesungguhnya kalian tidaklah diciptakan sia-sia dan tidak akan ditinggalkan begitu saja. Dia ingin menyadarkan kita semua umat manusia di mana banyak manusia mengira ya sudah, kita ini diciptakan hidup terserah kita. Mau nyantai monggo, mau baik monggo, mau tidak baik pun monggo. Seakan tidak ada resiko yang akan ditanggung. Maka lihat sebagian manusia kadang berbuat semaunya, tidak peduli dengan apa perintah dan larangan, tidak peduli halal dan haram. Maka ingat, kita ini tidak diciptakan sia-sia, ada tujuan dan ada tanggung jawab. Wa inna lakum ma'adan yanzilullahu fihi lil hukmi bainakum wal fasli bainakum. Sesungguhnya kalian memiliki ma'ad, ada ya'udu, ma'adan, tempat untuk kembali. Kita hidup bukan hanya hidup di dunia, tapi akan dikembalikan kepada kehidupan akhirat. Yang bagaimana kondisinya kehidupan akhirat? Yanzilullahu fihi, Allah akan turun. Pada hari kita kembali kepadanya. Lil hukmi bainakum, untuk menghukumi di antara kalian, wal fasli bainakum, dan memutuskan di antara kalian. Ada hukum yang akan diputuskan untuk kita semua. Semua akan diperhitungkan dan dihitung. Geser ke depan. Nah, nanti kalau lupa kesenggol. Nah, gak usah malu sama Ustaz. Gak apa-apa, gak pakai Ustaz ya. Jadi subhanallah, kita kembali nanti akan menerima hukum kita masing-masing. Apakah kita ini dihukumi orang baik atau tidak baik, akan diputuskan. Persengketaan-persengketaan yang terjadi di antara manusia.
fa khaba wa khasira man kharaja min rahmatillah. Maka sungguh apa? Rugi dan tidak beruntung orang yang keluar, yaitu meninggalkan dunia ini, dia apa? Dikeluarkan dari kasih sayang Allah. Hidup di dunia tidak kenal dengan Allah, tidak tunduk dengan aturannya, sehingga ketika meninggalkan dunia ini pun apa? Jauh dan dikeluarkan dari kasih sayang Allah. Apa buktinya? Wa hurima jannatan. Dia pun diharamkan atas sebuah surga, atas surga. Ardhuhas samawati wal ard. Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kalau sebagian mungkin itu ya, masih membayangkan kapan bisa punya rumah sendiri, kapan punya apa, tanah sendiri. Dan tentu Nabi SAW sendiri yang mengatakan ada 4 tanda kebahagiaan. Apa itu? Enggak tahu, Mas. Berarti enggak bahagia lah. Enggak tahu tanda kebahagiaan. Arba'un minas sa'adah. Ada 4 hal yang bisa menjadi apa? Sumber kebahagiaan. Wah, bahaya nih, ha? Berarti enggak tahu apa yang dicari ya kalau pengen bahagia. Yang pertama apa? Zaujatun salihatun. Istri yang salihah. Dan ini yang terbaik. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini penuh perhiasan dan perhiasan terbaiknya adalah apa? Wanita yang salihah, yang baik. Maka itu sumber kebahagiaan. Yang kedua apa? Baitun wasi'. Ini yang kaitannya di sini. Rumah yang luas. Sebagian kita pengen rumah luas. Ada tanahnya, bisa buat apa? Nanam-nanam, bisa buat ingon-ingon. Pengen nggak kira-kira gitu? Kayak omai mbah-mbah biyen gitu ya. Masya Allah. Omai wis gede, kebun, yo kandang, wah lengkap. Nah, tapi sekarang omah cilik we. Nyicile pinten? Nyicile pinten, Pak? Ji. Sampai lunas dulu berapa tahun? 10 ya, Masya Allah. Kadang kita dengar sampai 15 tahun, sampai 20 tahun. Ukuran pinten, Mas Ji? 45, Masya Allah. Maka jangan kecil hati. Yang masih nyicil, yang belum nyicil, yang gak punya cicilan apa? Ada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi, maka jangan sampai kita pulang gak bawa bekal. Jangan sampai kita pulang dijauhkan dari kasih sayang Allah. Alam ta'lamu. Dia kemudian mengatakan, tidakkah kalian tahu annahu la ya'manu ghadan illa man hadara hadzal yawma wa khafahu. Bahwasannya tidak akan aman esok hari. Maksudnya kapan tadi? Ketika kita kembali. Kita tidak mungkin mendapatkan keamanan kecuali orang yang waspada terhadap hari tersebut dan takut terhadap hari tersebut. Siapa yang akan mendapatkan keamanan di akhirat? Yang hari ini sudah takut terhadap akhirat. Di mana itu merupakan salah satu rukun
Iman kepada hari akhir. Ya, kembali. Ujian dadaan. Murajaah. Iman kepada hari akhir. Kalau tadi pagi ya, kita ngaji takdir unsurnya ada 4, rukunnya ada 4. Ilmu, pencatatan, kehendak, dan penciptaan. Nah, kita mundur sedikit. Kalau iman kepada hari akhir, unsurnya ada berapa? Sudah lama nggak ditanyakan ya? Ada berapa unsurnya? Ada 3. Apa saja? Al-imanu bil ba'thi, yakin kita akan dibangkitkan. Yang kedua, al-imanu bil jaza'i wal hisab, balasan dan perhitungan. Atau perhitungan dan balasan. Kemudian yang ketiga, al-imanu bil jannati wan nar, mengimani adanya surga dan neraka. Ini yang berkaitan dengan awal khutbah tadi. Dikatakan apa? Kita tidak diciptakan sia-sia. Mati terus rampung. Enggak. Kita akan dibangkitkan. Setelah dibangkitkan apa? Untuk menerima perhitungan. Untuk dibalasi. Dan setelah itu apa? Ada surga dan neraka. Sehingga ketika hidup sekarang, kita sudah memikirkan. Kita adalah sosok-sosok yang visioner. Bukan hanya berpikir tentang besok atau pekan depan. Bahkan menembus waktu bagaimana nanti setelah kita mati. Kita takut. Kalau nanti sampai di akhirat apa? Dalam keadaan susah. Berarti apa konsekuensinya? Mari beramal yang baik. Mari kita koreksi kesalahan-kesalahan kita. Kita perbaiki kekurangan-kekurangan kita. Agar apa? Agar aman tadi. Yang mendapatkan keamanan di hari tersebut, di padang mahsyar, di hari kiamat, orang yang takut dan waspada terhadap hari tersebut. Waba'a nafidan bibaq. Apa salah satu pembuktian kalau orang itu waspada dan takut kepada hari kiamat? Diawali dengan apa? Dia jual yang sementara dengan yang kekal. Subhanallah. Secara teori, gitu ya, seharusnya mudah. Kalau jenengan gadah jialing, kok ditawari, buat ditukar kali niki Astrea Prima, oke betul? Wah malah Astrea Prima, wah apik jialing, masih ingat nggak? Ya langsung apa? Iya, jialing made in Cina, Astrea Prima, apalagi Astrea Grand. Ya, saya dulu seneng Astrea Prima, lebih keren, lebih lancip. Subhanallah. Secara logika sebenarnya gampang. Kita ini disuruh menjual apa? Dunia kita yang sementara untuk ditukar dengan akhirat yang kekal. Jadi teorinya mudah, betul? Teorinya mudah. Tapi ternyata prakteknya orang sebagian mengatakan apa? Sing nyotokin dunya akhirat dik cerita. Kan itu ya? Sebagian orang punya prinsip seperti ini. Sing nyoto wae. Apa? Dunia. Padahal tahu dunia itu fana. Akan meninggalkan kita atau kita meninggalkan dunia. Subhanallah.
Berarti secara teori jual beli ini mudah transaksinya. Tapi kenyataannya, realitanya apa? Susah. Banyak orang tergiur dengan dunia, rela menjual akhiratnya dengan apa? Dengan dunia. Itulah kenyataan. Itulah realitanya. Wallahu musta'an. Wa qalilan bi katsir. Lagi-lagi, kalau menjual yang sedikit diganti dengan yang banyak, teorinya gimana? Ya mau. Panenmu biro. Pak Herman panennya apa? Basmati berapa? Sak kintal. Aijoli nganu ya, mentek ronton. Gimana? Subhanallah. Ya teorinya lagi-lagi apa? Iya banget. Tapi kenyataannya dunia yang amat sangat sedikit kita digondeli sebagian orang dan rela melepaskan apa? Akhirat yang sangat banyak. Wa khaufan bi amanin. Masya Allah. Meskipun orang itu fitrahnya apa? Cinta dengan negeri kelahiran. Tapi misalnya dimungkinkan apa? Saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza secara khusus, ditawari ini Magetan jono lemah luas pindah kene daripada ning kono apa? Keweden wis rene aman. Meskipun di sana apa biasa makannya roti, di sini ganti dengan nasi. Lihat banyak saudara kita yang mampu dari Palestina pindah ke Indonesia, ada sebagian. Ya, yang gampang nggak usah jauh-jauh ke Palestina. Saudara-saudara kita dari mana? Rohingya. Yang kemudian memang menjadi masalah kan ya, setiap negara sendiri sudah punya apa? Beban. Terus merasa apa harus menambah apa? Menampung para pengungsi. Subhanallah. Ini lagi-lagi teorinya mudah. Kalau ditawari tempat tinggalnya penuh apa? Preman. Tetangganya nggak baik. Terus ditawari harus pindah nggonku, aman. Gimana kira-kira? Ya iya. Tapi kenyataannya subhanallah. Ini salah satu yang disampaikan oleh Ustaz Firanda. Kemarin kita sampaikan dalam khutbah di Muhtadin. Tentang konsep apa? Rizki. Bahwa Allah itu maha mampu sebenarnya menjadikan semua kita apa? Kaya. Tapi memang sunnatullah dunia ini dibuat dengan apa? Kesenangannya itu didapatkan dengan kesulitan. Apa buktinya kalau Allah mampu membuat kita kaya? Semuanya. Apa buktinya? Mungkin hanya teori saja. Nanti di surga ada yang miskin nggak? Hah? Ada yang minta-minta? Ada yang kekurangan? Ya. Semua kaya raya. Semuanya merasakan keamanan, ketentraman. Tidak ada satu kesulitan, kesedihan pun. Subhanallah. Berarti kan teorinya mudah. Dunia yang penuh kesulitan. Apa-apa ya harus dengan kesulitan. Bahkan kalau tanpa kesulitan kita tidak akan mendapatkan apa? Kenikmatan. Orang yang kaya sejak lahir. Ada nggak kira-kira sini? Wonten. Dengan yang sejak lahir sudah kaya. Bapaknya Masya Allah. Hah? Apa? Tuan takur, tuan tanah. Ada. Kira-kira gimana hidupnya? Saya rasa hidupnya akan
monoton. Kalau pergi, Masya Allah, dari zaman ke zaman, pasti naik mobil yang paling mahal. Kalau naik pesawat, mesti kelasnya apa? Bisnis. Gitu ya? Tahu kelas bisnis? Tahu, Ustaz. Tahu lewat. Nah. Subhanallah. Bahkan mungkin punya pesawat apa? Pribadi. Saking sugih. Itu merasakan apa? Mobil yang nyaman, merasakan fasilitas pesawat kelas tertinggi. Gimana? Biasa-biasa saja. Oh ngawet cilik yo ketemu nih kayak ngono. Tapi kalau kita, Masya Allah, tumpakane Pajero. Panas jobo jeru. Lah kok ketemu konco sing Masya Allah sudah sukses. Terus ditawari naik apa? Alphard. Biasanya apa? Kempringet, lap kono, lap kene, kipas-kipas. Lah kok terus numpak kursine wempu, iso selonjor. Biasanya, berapa? Legroom ya? 2 jari atau 1 jari? Termasuk strata terendah ya. Duduk paling belakang, subhanallah. Terus kira-kira pas naik seperti itu gimana? Kaya numpak kendaraan surga. Kaya tau ning surga ya. Itulah dunia. Kita baru akan merasakan puncak kenikmatannya kalau sudah melewati apa? Kesulitan. Biasanya tempe sambel. Kenikir mentah kali sambel. Nah, kok dijak mangan sego padang. Top gitu. Kan itu. Tapi kalau biasanya sudah apa? Spaghetti. Steak. Jak sego padang. Apalagi yang sego padang apa? 10 ribuan. Masya Allah. Itu 10.000 tenan nih. Terus isinya apa? Kan gitu ya. Allahu Akbar. Inilah realita dunia. Puncak kenikmatannya baru kita rasakan kapan? Kalau kita melewati kesulitan. Tapi surga tidak. Semuanya isinya bahagia tok. Makanya kenikmatan itu terus ditambahi dengan kenikmatan. Supaya apa? Supaya manusia enggak bosan. Kullama ruziku minha min thamaratin. Kullama ruziku fiha min kullama ruziku minha min thamaratin. Qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Setiap kali diberikan rizki berupa buah-buahan, apa? Ini kan yang diberikan sebelumnya. Makan apel loh, kok sama? Indahnya, itu ya. Apelnya enggak kemudian apa? Gagal panen, enggak. Tapi bagaimana kemudian mereka tidak bosan? Ditafsirkan, dijelaskan para ulama bahwa setiap kali mereka makan sesuatu yang sama, tapi bertambah lezat. Karena manusia itu kalau dalam kondisi apa? Stuck. Apa stuck itu? Mentok. Kondisi yang sama terus. Yang sering saya contohkan. Apa? Idul Adha. Itu ya. Awan panitia itu jatah dimasake daging. Tekan ngomah bojone mau wis masak daging. Besok pagi minta apa? Sego pecel. Bayangannya kan gitu ya. Yang kalau nggak makan daging gini nih, yang enak ya. Sugih penting makan daging. Jebule punya kesempatan makan daging terus malah jaluk pecel. Itu fitrahnya manusia. Maka Allah tidak menjadikan kondisi surga itu kondisi yang sama. Enggak.
Tapi terus kenikmatan bertingkat-tingkat. Sampai kapan? Sampai tidak ada batasnya. Karena kekayaan Allah tanpa batas. Berarti seharusnya menjual dunia untuk mendapatkan surga gampang betul? Teorinya gampang. Ala tarawna annakum min aslabil halikin. Kemudian kita diingatkan, tidakkah kalian lihat bahwa kalian itu asalnya dari mana? Sulbinya. Aslab jamak dari sulbun. Apa? Tulang belakang orang-orang yang telah binasa. Canggah kita kemana? Ada yang masih canggahnya? Hah? Udek-udek gantung siwurnya? Masih ada? Tahu nggak mas? Hah? Apa itu? Wah, Masya Allah. Kok pintar teman kamu? Hah? Siapa yang ngajari? Afimu? Atau pelajaran di kelas? Enggak ya. Oh, dengarkan Ustaz Taufik. Jadi subhanallah. Kita ini seharusnya sadar. Dari mana asal kita? Dari orang-orang yang telah tidak ada. Berarti kita pun juga akan tidak ada. Kita dalam antrean. Sebagian mengatakan kita ini apa? Para camat, calon mati semua. Sayakunu min ba'dikumul baqin hatta turadduna ila khairil warithin. Dan akan datang setelah kalian apa? Orang-orang yang penerus. Sampai kalian semua dikembalikan kepada sebaik-baik pewaris. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pewaris lebih baik daripada Allah. Nah, poinnya di sini. Kita diingatkan, kita akan kembali kepada Allah sebaik-baik apa? Pewaris. Tsumma innakum fi kulli yaumin tashayya'una ghadiyan wa ra'ihan ila Allah. Kemudian kalian setiap harinya tashayya'un apa? Mengantarkan jenazah, mengantarkan orang mati kepada Allah, ghadiyan baik di waktu pagi, wa ra'ihan di waktu sore. Kemarin adik itu pasang status, ada tetangganya, ada yang meninggal. Kemudian saya tanyakan, siapa yang meninggal? Ternyata yang meninggal tetangganya 2 sekaligus. Dan bersebelahan. Masya Allah. Kadang kita mendapati begitu ya. Tetangga ini diumumkan pagi meninggal, sorenya sebelahnya, sorenya sebelah sananya. Bahkan di waktu yang sama. Masya Allah. Saya baru ngalami seperti ini. Baru mendapat berita kemarin itu. Masya Allah. Bareng. Qad qadha nahbahu. Dia sudah menyelesaikan apa? Tugasnya. Wan qadha ajaluhu. Dan selesai ajalnya. Hatta tughayyibuhu fi sad'in minal ardi. Sampai kalian apa? Memakamkannya ke dalam bumi, ke liang lahat. Fi batni sad'in ghairi mumahhadin wala muwassadin. Di perut bumi yang tidak apa? Lebar, yang tidak ada bantalnya. Subhanallah. Kita sudah sering mengantarkan saudara, teman, keluarga, tetangga, mengantarkan kemana? Mereka kemana? Ke liang. Apakah tempat yang luas?
Ada alasnya? Tidak. Ada bantalnya? Tidak. Subhanallah. Dan kita sedang menunggu antrean untuk diantar ke sana. Qad faraqal ahbaba wa basarat turab. Dia telah meninggalkan orang-orang yang dia cintai. Dan sekarang tempatnya hanyalah apa? Bumi, tanah. Wa wajahal hisab. Dan sudah mulai menemui apa? Perhitungan. Tentu bukan hisab yang sebenarnya, yang itu nanti di mana? Di akhirat. Tapi ketika orang diletakkan di kuburnya, sudah akan mulai apa? Ditanya, man rabbuka? Wa madinuka wa man nabiyuka? Dan ini adalah bagian dari hisab. Kenapa? Itu tidak dijawab dengan hafalan. Itu tidak dijawab dengan contekan. Tapi dijawab dengan ilmu dan amal yang kita kerjakan selama hidup. Maka selalu saya mengingatkan tentang 3 pertanyaan ini apa? Kalau bisa dijawab dengan apa? Hafalan, mending gak usah ngafal. Ngafal itu repot. Apa? Pesan ke anak istrinya, pesan kepada keluarganya. Kalau aku mati nanti apa? Cetak banner. Hah? Banner kan gak rusak ya? Kena air. Itu selip no. Apa? Man rabbuka, jawabnya Allah. Wa madinuka, jawabnya Islam. Wa man nabiyuka, jawabnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jaga itu siapa? Malaikat yang biru kehitam. Dan dinamakan mungkar nakir. Kenapa? Karena diingkari, menakutkan. Dan bawahnya bukan garisan 1 meter. Anak-anak 90-an kenal dengan garisan 1 meter. Bukan anak-anak hari ini. Tampar aja demo ya. Nah, kalau apa? Ngadu ke ibunya. Nakal cap opo ini ya. Subhanallah. Dulu biasa guru itu bawa apa? Garisan 1 meter. Jangka yang ujungnya apa? Paku itu ya. Gak ngerjakan PR, bles. Bolong. Bukunya. Masya Allah. Maka subhanallah, yang jaga bukan guru BP itu, yang ilm. Yang jaga malaikat yang menakutkan, pemukulnya kalau dipukulkan ke gunung, hancur. Subhanallah. Marrat hunna bi'amalihi. Dia akan melewati semua itu dengan apa? Amalnya. Ghaniyun amma taraka fakirun ila ma qaddam. Dia tidak bisa menggunakan apa yang dia tinggalkan. Seandainya dia konglomerat paling kaya, bawa tumpukan emas, bawa tumpukan dolar, berguna nggak? Nggak berguna. Malaikatnya nggak doyan suap. Jadi ya. Dan yang paling dia butuhkan sekarang adalah apa yang pernah dia kerjakan, amalnya. Maka dikatakan dalam hadis apa? Yatba'ul mayyitu salah. Yang akan mengantarkan mayit itu 3 pihak. Siapa? Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yarji'u itsnan, 2 akan pulang. Siapa itu? Keluarganya dan hartanya. Sekaya apapun akan dibawa balik. Kalau ada sebagian agama apa? Memasukkan harta ke dalam kuburan, itu hanya sebagian kecil. Oh, dia dulu senang dengan motornya, masukkan motornya. Ya motornya mobilnya jangan, kan gitu ya. Simpenannya jangan, depositonya jangan, berangkasnya jangan. Yang tinggal siapa? Amalnya. Masya Allah. Maka mari kita perhatikan amal kita semua. Fattaqullaha ibadallah. Maka bertakwalah kalian wahai hamba-hambanya Allah. Qablan qidha'i mawathiqihi. Sebelum habis masa kontrak perjanjiannya. Wa nuzulil mauti bikum. Sebelum datang kematian terhadap kalian.
Masya Allah. Kita sibuk dengan yang tidak pasti. Jadi, mengejar dunia ini kan mengejar sesuatu yang tidak pasti. Pasti di sisi Allah, rezeki kita pasti, ajal kita pasti. Tapi kita tidak tahu. Sampai melupakan yang pasti. Apa yang pasti? Kematian, hisab di akhirat. Thumma ja'ala tarafa ridai ala wajhihi fabaka wa abka man hawla. Hanya beliau sendiri terunyuh menjadikan ujung apa? Baju atasnya atau selendangnya itu di mukanya, nangis beliau. Dan orang sekitarnya pun apa? Menangis. Sehingga penggalan khutbah ini salah satu nasihat yang perlu diulang-ulang untuk dibaca. Jadi, agar benar-benar kita bisa menangis tadi seperti yang menyampaikan. Kemudian dilanjutkan beberapa keterangan yang menegaskan tentang nama Allah Al-Warith. Misalnya beliau mengingatkan wa qad hassallahu ibadahu al-mu'minina 'ala an-nafaqati fi sabilillah aw fi sabilihi minal mal alladhi manna 'alaihim bihi. Dan sungguh Allah telah memotivasi, mendorong para hambanya yang beriman untuk berinfak, membelanjakan harta di jalan Allah. Harta yang mana? Harta mana yang disuruh mengeluarkan? Al-minal malil ladzi manna 'alaihi. Harta yang Allah karuniakan. Bukan milik kita sebenarnya, yang Allah titipkan, yang Allah berikan. Jangan sampai kita seperti Qarun mengatakan innama utiduhu min ilmin indi. Saya dijadikan kaya itu kan karena apa? Ilmu yang saya punya. Saya cakap, saya cerdas, saya cerdik mengelola bisnis. Subhanallah, enggak. Banyak orang lebih cakap, banyak orang lebih cerdik, banyak orang lebih cerdas, tapi enggak kaya. Jadi yang membuat orang kaya itu siapa? Allah. Harta itu dari Allah. Disuruh mengeluarkan di jalan Allah. Masih ditambahi bonus wa ja'alahum mustakhlifina fi. Dan Allah menjadikan mereka orang yang akan memakmurkan harta tersebut. Mudzakiran lahum bi annahul warithu subhanahu. Allah ingin mengingatkan kepada mereka bahwa Allah lah sebagai ahli waris yang sebenarnya. Allah mengatakan di surah Al-Hadid dari ayat yang ke-7 sampai 10. Allah mengatakan wa aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Berimanlah kalian kepada Allah, kepada Rasulnya, dan infakkan dari apa-apa yang Allah jadikan kalian menguasainya. Dulu kita enggak punya, kemudian Allah jadikan punya. Setelah punya Allah suruh membelanjakannya di jalan Allah. Walladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Dan orang-orang yang beriman di antara kalian dan mau berinfak, bagi mereka balasan ganjaran yang besar. Sampai kemudian di akhir ayat yang ke-10 Allah mengatakan wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah. Ternyata setelah diingatkan seperti itu ada para pengeyel. Ada orang-orang yang bangkang. Sudah diingatkan harta itu milik Allah yang dititipkan. Kalau kalian mau membelanjakan, Allah kasih bonus. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah. Kenapa kalian itu tidak mau menginfakkan harta di jalan Allah?
Walillahi mirathus samawati wal ardh. Padahal Allah lah yang akan mewarisi apa? Allah lah yang mewarisi langit dan bumi. Seluruh yang di langit dan di bumi itu milik Allah. Subhanallah. Wara Muslimun, dan Imam Muslim meriwayatkan fi sahihi, dalam sahihnya, an Mutarrif, dari Mutarrif, an abihi Abdullah bin Syihir, dari bapaknya itu Abdullah bin Syihir, seorang sahabat radhiyallahu anhu, qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u. Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau dalam kondisi membaca Alhaakumut takatsur. Melalaikan kalian itu apa? Berlomba banyak-banyak. Ada yang berlomba banyak apa? Rumah, banyak kebunnya, banyak ATM-nya, banyak usahanya, banyak anaknya, banyak istrinya, dan seterusnya. Ini bikin lalai. Berbanyak-banyakan. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, yaqulu ibnu Adam, mali. Ketika orang berlomba banyak-banyakan, apa yang dikatakan? Oh, ini loh hartaku. Qala, maka kemudian Nabi SAW mengatakan, wa hallaka yabna Adam min malikin illa ma akalta min malika illa ma akalta fa afnai. Maka dikatakan, wahai anak Adam, hartamu sebenarnya itu mana? Bukankah hartamu yang sebenarnya yang kamu makan kemudian jadi kotoran? Kapan harta itu menjadi milik kita sebenarnya? Ada sebagian orang kaya, tapi kalau makan ngirit-ngirit, dia benar-benar menghayati pelajaran waktu kecil ya. Hemat pangkal kaya. Enggak wani. Kenapa makan daging? Engkau ndak boros. Makannya tempe, sambel gitu ya. Subhanallah. Ini tidak bersyukur. Allah memberikan kelapangan untuk kita nikmati. Meskipun jangan berlebihan. Maka meskipun di ATM berapa? 10 triliun. Yang dimakan berapa triliun? Berapa? Hidangan paling mahal. Sego padang paling mahal. Sepiring berapa? Ada 10 juta? Oh, dagingnya Wagyu A berapa? A15. Nah, berasnya basmati dari pedalaman Hindustan. Masya Allah. Ternyata yang harta kita sebenarnya apa? Ya yang kita makan. Jangan bangga dengan saldo ATM. Yang kita makan itu sego pecel 5.000, sego pecel 10.000. Ya itulah harta kita. Mana lagi ya harta kita? Au ma labista fa ablaita. Yang engkau pakai kemudian apa? Jadi usang. Baju. Hartanya berapa triliun tadi? Baju paling mahal dia pakai 200 juta. Ya 200 juta itu saja. Bukan yang 10 triliun. Sebaliknya kita punya 1 juta pakai baju yang apa? 50.000 dapat 3. Ya. Kadang ada obral gitu ya. Kaos 50.000 dapat 3. Ya sudah, itulah harta kita. Yang kemudian akan apa? Usang. Au tasaddaqta fa amdhaita. Atau harta yang sebenarnya itu apa? Yang kita sedekahkan kemudian kita lupakan. Karena kalau sedekah terus apa? Diungkit-ungkit, itu sirna pahalanya. Maka sedekah kapan akan menjadi pahala sedekah? Kalau kita sedekah kemudian kita lupakan. Makanya Masya Allah. Nah, salah satu guru agama yang sering saya sebutkan, gitu ya, Pak Slamet hafizahullah, itu banyak mengingatkan hal-hal yang mungkin kelihatannya apa ya, jorok, gitu ya. Misalnya beliau ngajari kita dulu mengingat kalau anggota
anggota DPR pasti anggota MPR dulu ya. Sekarang nggak tahu, nggak belajar lagi. Tapi kalau anggota MPR belum tentu anggota DPR. Nah, caranya nginget gimana? Yus sama. Kalau kamu ke WC, kalau pipis belum tentu buang air besar. Tapi kalau buang air besar mesti pipis. Oh. Sesuatu yang dekat dengan kita. Termasuk apa? Kowe iki yen sedekah. Ya kaya ning WC. Wis lali kan? Pernah apa? Ning WC kono, ning WC kene. Pernah ingat enggak? WC mana saja yang pernah kita singgahi? Seperti itulah kita sedekah. Pernah bantu siapa? Lupakan. Pernah ngukur enggak ketika ke WC? Berapa liter, berapa kilo? Kata beliau. Hah? Pernah diukur? Subhanallah. Demikian pula kalau kita sedekah. Kayak tak kayak semene, kayak tak kayak semene. Gak usah lupakan. Itu yang akan menjadi apa? Harta kita sebenarnya. Yang ketika kita memberi gak usah diungkit-ungkit, diundat-undat, diingat-ingat. Itu harta kita sebenarnya. Allah Akbar. Baik, demikian yang bisa kita bacakan di sore hari ini. Semoga ini menjadi pengingat kita tentang akhirat kita, pentingnya kita beramal saleh untuk menyiapkan akhirat kita. Dan semoga Allah mengampuni orang-orang yang telah mendahulu kita, sebagaimana kita memohon ampunan kepadanya. Dan demikian pula orang-orang setelah kita dari orang-orang yang beriman nantinya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.